Pak Ahmad dulu hanyalah penjual bakso keliling dengan gerobak tua yang rodanya sering macet di jalan berbatu. Setiap hari ia berkeliling dari pagi sampai maghrib, tapi mangkuk yang kembali lebih banyak daripada yang terjual. Uang hasil dagangannya tak pernah cukup untuk membayar kontrakan kecilnya yang hampir roboh. Sering kali ia duduk termenung di depan gerobaknya, menatap kuah bakso yang mulai dingin tanpa pembeli. Di tengah keputusasaan itu, Pak Ahmad mulai percaya, mungkin rezekinya memang bukan dari cara yang biasa. Malam itu, setelah dagangannya kembali tak laku, Pak Ahmad mendorong gerobaknya melewati jalan pintas di belakang pemakaman desa. Angin berhembus dingin, membuat api kompor kecilnya berkedip-kedip seperti hendak padam. Ia berhenti sejenak karena lelah, lalu duduk di bawah pohon besar yang akarnya menjulur seperti tangan kurus. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari arah kegelapan. Baksonya, satu mangkuk. Pak Ahmad menoleh cepat, tapi tak melihat siapapun. Ia mengira hanya halusinasi karena lapar. Namun beberapa detik kemudian, mangkuk di atas gerobaknya bergerak sendiri dan kuahnya terisi penuh, seolah ada tangan tak kasat mata yang mengambilnya. Jantung Pak Ahmad berdegup kencang. Siapa di sana? Suaranya gemetar. Tak ada jawaban. Hanya suara sendok beradu dengan mangkuk, dan bunyi menyeruput kuah yang jelas terdengar di telinganya. Anehnya, setelah suara itu menghilang, di atas gerobaknya muncul lembaran uang lusuh, lebih banyak dari harga satu mangkuk bakso. Pak Ahmad terpaku, takut, tapi juga tergoda. Malam berikutnya, ia sengaja kembali ke tempat itu. Dan lagi-lagi, suara itu datang. Baksonya, 2 mangkuk. Setiap malam, pembeli tak terlihat itu selalu datang. Uang yang ditinggalkan selalu lebih banyak. Dalam seminggu, Pak Ahmad bisa membeli gerobak baru. Dalam sebulan, ia membuka warung kecil permanen di dekat pasar. Orang-orang heran karena warung baksonya tiba-tiba selalu ramai. Aneh ya, setiap malam setelah warung tutup, masih terdengar suara sendok dan mangkuk dari dapur. Padahal tak ada siapa-siapa di sana. Kuah baksonya juga terasa berbeda, lebih gurih, lebih kental, dan membuat orang ketagihan. Namun tak ada yang tahu, setiap tengah malam, Pak Ahmad selalu menyisakan satu panci bakso di belakang warung, khusus untuk pelanggan pertamanya. Suatu malam, istrinya yang penasaran mengintip dari celah pintu dapur. Ia melihat sosok tinggi berambut panjang, berpakaian putih lusuh, duduk membelakangi pintu sambil menyeruput bakso dengan suara perlahan. Tangannya panjang dan pucat, kakinya tak menyentuh lantai. Istri Pak Ahmad menjerit. Sosok itu berhenti makan, lalu perlahan menoleh. Wajahnya kosong, matanya hitam pekat tanpa bola mata. Sejak malam itu, warung bakso Pak Ahmad semakin ramai. Tapi setiap pembeli yang makan di sana sering mengeluh. Mereka merasa seperti sedang diperhatikan. Dan kadang, jika makan terlalu malam, mereka mendengar bisikan pelan di belakang telinga. Baksonya, kurang satu. Sejak malam istrinya melihat sosok itu, suasana warung berubah. Tak ada yang berani masuk ke dapur saat jarum jam mendekati pukul 12. Bahkan Pak Ahmad sendiri tak lagi berani menoleh ketika suara sendok beradu dengan mangkuk terdengar dari belakang. Tapi uang terus berdatangan. Setiap hari warungnya penuh. Antrean mengular sampai ke jalan raya. Orang-orang bilang bakso Pak Ahmad punya rasa yang bikin nagih. Tak ada yang tahu, kuah yang semakin gurih itu bukan lagi dari resep lama. Suatu malam, seorang pelanggan terakhir belum pulang saat jam hampir menunjukkan tengah malam. Namanya Rudi, sopir truk yang biasa makan larut. Ia duduk sendirian, menikmati mangkuk ketiganya. Jam berdentang 12 kali. Lampu warung tiba-tiba redup. Angin dingin berembus dari dapur. Rudi berhenti mengunyah. Ia mendengar suara lain selain dirinya. Suara menyeruput yang sangat pelan, tepat di belakang kursinya. Padahal kursi itu kosong. Pak Ahmad yang berdiri di kasir langsung pucat. Ia tahu aturan tak tertulisnya. Setelah jam 12, tak boleh ada manusia yang masih makan. Pak, sebaiknya pulang sekarang, bisiknya gugup. Tapi terlambat, mangkuk di meja Rudi bergerak sendiri. Kuahnya meluap, padahal tak disentuh. Rudi menoleh perlahan, dan melihat bayangan panjang di lantai, seperti seseorang berdiri tepat di belakangnya. Bayangan itu tidak memiliki kepala. Rudi menjerit dan berlari keluar warung. Esoknya,
Ia ditemukan demam tinggi dan terus mengigau tentang tamu yang belum bayar. Sejak kejadian itu, kabar aneh mulai menyebar. Beberapa pelanggan mengaku melihat sosok putih duduk di pojok warung saat mereka berkedip. Ada yang merasa mangkuknya tiba-tiba terasa lebih berat, seolah ada tangan lain yang ikut memegangnya. Namun Pak Ahmad tak bisa berhenti. Setiap malam, suara itu selalu datang. Baksonya, tambah. Suara itu kini bukan lagi meminta satu mangkuk. Ia meminta lebih banyak. Suatu malam, suara itu terdengar berbeda. Lebih berat, lebih dekat. Balas, janji. Pak Ahmad gemetar. Ia teringat malam pertama di pemakaman. Saat itu, karena putus asa, ia sempat berbisik dalam hati. Kalau ada yang mau bantu daganganku laris, aku akan beri apapun. Kini, sesuatu datang menagih. Panci bakso di dapur mendidih sendiri tanpa api. Bau amis perlahan bercampur dengan aroma kuah. Istrinya menutup hidung. Ini bukan bau daging, bisiknya ketakutan. Tiba-tiba pintu dapur terbuka keras. Sosok tinggi berambut panjang itu berdiri di ambang pintu. Kini wajahnya terlihat jelas, kulitnya pucat kebiruan, bibirnya hitam, dan dari sudut mulutnya menetes kuah merah pekat. Kakinya tetap melayang. Kurang. Satu. Pak Ahmad mundur perlahan. Kurang apa? Suaranya hampir tak terdengar. Sosok itu menunjuk ke arah ruang makan. Malam itu, seorang anak kecil, anak yatim yang sering membantu mencuci mangkuk, tak ditemukan dimanapun setelah warung tutup. Keesokan harinya, warung Pak Ahmad tetap buka. Lebih ramai dari biasanya. Kuahnya terasa semakin kental, lebih merah, lebih gurih, dan di sudut warung, jika diperhatikan baik-baik, ada kursi kosong yang selalu basah oleh kuah, seolah ada yang duduk di sana setiap malam. Pak Ahmad kini tak lagi tersenyum saat menghitung uang. Matanya kosong, karena setiap tengah malam, saat suara itu kembali menyeruput bakso, ia tahu. Ia bukan lagi pemilik warung itu. Ia hanya penjaga, untuk pelanggan yang tak pernah benar-benar hidup. Sejak anak kecil itu menghilang, Pak Ahmad tak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat mangkuk bakso berisi kuah merah yang berubah menjadi darah. Ia mendengar suara sendok menggores tulang. Bukan lagi mangkuk. Warungnya tetap ramai. Uang terus menumpuk. Tapi setiap lembar yang ia hitung terasa dingin seperti baru diambil dari kuburan. Istrinya tak lagi mau membantu di warung. Ia pindah ke rumah saudaranya karena tak tahan mendengar bisikan yang selalu memanggil namanya setiap tengah malam. Gantikan. Gantikan. Pak Ahmad mulai sadar. Ia telah memberi izin pada sesuatu yang tak seharusnya dipanggil. Suatu malam, ia memberanikan diri tak menyiapkan panci khusus untuk pelanggan itu. Tepat pukul 12, suara ketukan keras mengguncang dinding dapur. Kompor menyala sendiri. Panci kosong terangkat dan jatuh menghantam lantai. Janji. Adalah janji. Suara itu kini tak lagi lirik. Ia bergema dari setiap sudut ruangan. Pak Ahmad berlutut sambil menutup telinga. Aku salah. Aku cuma ingin hidup lebih baik. Jangan ambil siapa-siapa lagi. Tangisnya pecah. Lampu padam. Dalam gelap, ia merasakan napas dingin tepat di depan wajahnya. Saat lampu menyala kembali, sosok itu berdiri sangat dekat. Wajahnya kini tak lagi kosong. Ada banyak bayangan wajah lain di balik kulit pucatnya. Wajah-wajah yang seperti berteriak tanpa suara. Di antara wajah itu, Pak Ahmad melihat wajah anak kecil yang hilang. Dadanya terasa diremas. Air matanya jatuh tanpa bisa dihentikan. Aku mau berhenti, bisiknya. Sosok itu perlahan mengangkat tangan panjangnya dan menunjuk ke arah panci besar di dapur. Di dalam panci, kuah mendidih hebat tanpa api. Bayangan tangan-tangan kecil terlihat muncul dan tenggelam di dalamnya. Ganti, atau tutup. Pak Ahmad mengerti, jika ia ingin semua ini berhenti, ia harus menutup warung dan kehilangan semua yang telah ia dapatkan. Jika tidak, akan selalu ada kurang satu. Dengan tangan gemetar, ia mengambil uang hasil dagangnya. Semua yang tersimpan di laci, di lemari, di bawah kasur. Ia membawa uang itu ke belakang pemakaman tempat semuanya bermula. Di bawah pohon besar itu, ia menggali tanah dengan tangan kosong. Ia mengubur seluruh uangnya sambil menangis. Aku kembalikan. Aku tak mau lagi. Angin malam tiba-tiba berhenti. Suara jangkrik menghilang. Sunyi.
Keesokan paginya, warung Pak Ahmad terbakar tanpa sebab yang jelas. Tak ada korban, tak ada sisa panci, tak ada kuah merah. Orang-orang bilang itu korsleting, sebagian bilang itu kutukan. Pak Ahmad kembali miskin. Ia bekerja serabutan, memanggul barang di pasar. Wajahnya lebih tua dari usianya. Namun kini, setiap kali ia melihat warung bakso orang lain ramai, ia hanya tersenyum kecil. Karena ia tahu satu hal yang tak pernah ia lupakan. Rezeki yang datang dari kegelapan selalu menagih lebih dari yang kita kira. Dan sampai sekarang, jika malam terlalu sunyi di belakang pemakaman itu, kadang masih terdengar suara lirih. Baksonya, kurang satu. Pak Ahmad akhirnya memilih hidup sederhana. Meski harus memulai dari nol tanpa harta. Ia lebih rela lapar daripada kembali mendengar suara sendok di tengah malam. Setiap kali melewati bekas warungnya yang kini jadi tanah kosong, ia selalu beristighfar pelan. Karena ia tahu, keserakahanlah yang pertama kali membuka pintu itu. Dan tidak semua pintu yang terbuka bisa ditutup tanpa kehilangan sesuatu.